Salam atas nama Bertani Serulepa dari kelas 1C semester 1 NIM 2103030083 Fakultas Fisik Sosiologi akan mempresentasikan makalah yang mereview bab 6 tentang Undang-Undang Dasar. Ada sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Jadi, pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Pada abad ke-5, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan Undang-Undang Dasar di lebih dari 500 negara kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan badan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan bagaimana cara pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Ada juga konstitusionalisme. Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dilihat besar dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibunstitusional, di mana Undang-Undang Dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya. Jadi, konsep rule of law dan rektat merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Sementara itu, sarjana ilmu politik Andrew Haywood menggantikan konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintah yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi, dalam arti ini, konstitusionalisme merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusionalisme. Nah, ada juga ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar satu negara berbeda dengan negara lain, tapi kalau diperhatikan secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya membuat ketentuan-ketentuan mengenai soal menjadi buku. Yaitu yang pertama, organisasi negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara, misalnya federal atau negara kesatuan, beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Selain itu, Undang-Undang Dasar memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Biasanya disebut Bill of Rights. Kalau berbentuk naskah tersendiri, hal ini biasanya ada
jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi. Seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Misalnya Undang-Undang Dasar Federasi Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Merupakan hukum aturan yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Selain itu, mukadimah Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat dan spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar itu, sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Undang-Undang Dasar Konvensi. Konvensi adalah persetujuan di antara orang-orang yang bersangkutan untuk bekerja dengan cara tertentu dan untuk menerima suatu aturan perilaku tertentu. Konvensi tidak timbul dari kebebasan, tidak hanya sejarah pemakaian sebelumnya. Confederation is an agreement among the people consonant to war. Jadi teranglah bahwa jarang sekali semua ketentuan konstitusional tercakup dalam satu naskah Undang-Undang Dasar saja. Yang berikutnya pergantian Undang-Undang Dasar. Di negara-negara komunis, Undang-Undang Dasar mencerminkan tercapainya tahap tertentu dalam perjuangan untuk mencapai masyarakat komunis. Di Indonesia kita telah melalui 5 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan yang kedua tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga tahun 1950, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia. Dan yang keempat tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini mulai 1999 berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat. Terus yang kelima, tahun 1999 Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Jadi lazimnya memang setiap pergantian Undang-Undang Dasar mencerminkan anggapan bahwa perubahan konstitusional yang dihadapi begitu fundamental sehingga mengadakan amandemen saja terhadap Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku dianggap tidak memadai. Jadi sekian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.